Hai, ketemu lagi di podcast Aku Mendengarmu. Oke, malam ini nih kita bakal nyelam lebih dalam ke materi kiriman Anda. Ini soal sosok yang, lumayan bikin bulu kuduk berdiri dari Laut Papua. Namanya Hantu Laut Faknik. Sumber yang Anda kasih ini lengkap banget loh. Ada cerita rakyat, catatan-catatan lokal, terus interpretasinya juga. Pokoknya menarik banget buat kita bedah bareng-bareng. Udah siap? Oke, mari kita mulai. Jadi, dari info yang kita dapat nih, nama Faknik ini asalnya dari daerah Teluk Cendrawasih, Fak-Fak, sampai Kaimana. Gitu ya, artinya kayak penjaga laut atau arwah dasar samudra. Dan kayaknya ini mitos yang emang hidup banget di masyarakat pesisir sana. Wujudnya yang paling sering disebut itu perempuan. Betul? Rambutnya panjang, kulitnya pucat agak biru, matanya hijau nyala. Iya betul, deskripsinya cukup spesifik ya. Munculnya pas senja, laut lagi tenang. Kadang katanya lagi nyisir rambut pakai tulang ikan di atas karang. Nah, di sumber Anda itu disebut ada dua versi asal-usulnya nih. Ada yang bilang dia arwah perempuan patah hati, ada juga yang bilang roh penjaga laut purba. Menarik itu soal asal-usulnya. Tapi yang juga penting, soal tatapannya itu. Oh iya, katanya tatapannya itu bisa kayak menghipnotis nelayan sampai hilang aja gitu di laut. Waduh, serem juga ya buat permulaan. Nah, yang menarik lagi dari catatan Anda, itu gimana mitos ini ada aturan mainnya. Ada larangan-larangan khusus gitu. Misalnya nih, gak boleh bersiul malam-malam di perahu. Katanya sih, itu bisa manggil si Faknik. Oh gitu ya, terus apa lagi? Terus ada juga pantangan buat ngambil kerang di karang pas bulan purnama. Soalnya itu dianggap tempat tidurnya Faknik. Wah, tempat tidur. Oke. Bisa badai atau ya perahu karam. Ini kalau kita lihat bukan cuma tahayul biasa loh. Sumber-sumber Anda nunjukin kalau ini tuh cara orang dulu ngajarin hormat ke laut. Semacam kearifan lingkungan gitu, tapi dibungkus cerita seram. Iya, bener banget. Poin pentingnya di fungsi sosialnya itu ya. Aturan dibungkus jadi sosok yang bikin takut. Dan ini nyambung nih sama salah satu cerita yang ada di materi Anda juga. Kisah dari tetua di Kaimana, tahun 70-an kalau nggak salah. Ada pemuda hilang pas mancing malam. Perahunya ketemu kosong, tapi ada sisa rambut panjang. Terus katanya ada ritual adat gitu ya? Iya, setelah ritual itu, beberapa warga ngaku lihat sosok perempuan jalan di atas air. Ampun deh, cerita gitu aja udah bikin merinding ya. Bener, tapi ternyata cerita Faknik ini nggak berhenti di situ aja kan? Di sumber Anda disebut ada wujud lain yang lebih gimana ya, primal. Nah ini dia, wujud lainnya. Betul, ini salah satu yang cukup bikin kaget ya dari materi yang Anda kumpulin. Terutama dari daerah Fak-Fak yang lebih pelosok gitu, Faknik di sana tuh nggak cuma perempuan. Ada versi lain yang bentuknya itu, gabungan naga laut sama gurita raksasa. Naga sama gurita. Gila sih deskripsinya di materi Anda itu. Tubuhnya kayak naga air, sisiknya gelap berlumut. Terus ada tentakel gurita yang bisa melilit perahu. Kepalanya campuran ikan purba sama naga, matanya nyala hijau atau merah. Dan katanya ada suara dengungan atau raungan gitu dari dalam air. Brrr. Konon dia tinggal di gua bawah laut. Munculnya pas bulan mati atau pasang lagi tinggi-tingginya. Buat nagih tumbal kalau laut dicemari. Bisa munculin pusaran air atau ombak aneh tiba-tiba juga katanya. Kebayang nggak sih? Lagi di laut, perahu kelempar gitu aja, terus pas lihat ke bawah, ada bayangan gurita raksasa. Wah, bisa jadi itu si Faknik baru lewat. Deskripsi ini kuat banget ya efeknya. Kuat banget. Dan kalau kita coba tarik benang merahnya nih, kayak yang juga diulas di beberapa analisis materi Anda. Faknik ini mau wujudnya apa aja, fungsinya itu simbolisme yang dalam banget. Laut buat masyarakat pesisir Papua itu kan hidup. Faknik ini kayak personifikasi batas moral dan ekologis. Pengingat biar nggak serakah, biar jaga laut, dia itu wujud kekuatan laut itu sendiri. Ya meskipun, tentu aja ada kemungkinan penjelasan ilmiahnya juga ya, yang disebut di sumber Anda. Kayak halusinasi karena capek, atau salah lihat pantulan cahaya, plankton yang nyala, atau mungkin hewan laut besar kayak dugong atau ubur-ubur raksasa. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi khusus buat wujud naga gurita ini, interpretasi di materi Anda itu juga nunjuk ke arah lain.
Mungkin ini representasi ketakutan kolektif sama dalamnya Laut Papua yang masih misterius banget itu. Atau simbol kekuatan alam yang bisa merusak dan nggak terduga. Dan jangan lupa fungsi sosialnya tadi yang juga ditekankan di sumber Anda. Mitos Faknik ini selain buat jaga laut, ya secara praktis dipakai juga buat nakut-nakutin anak-anak biar nggak main kejauhan, sekaligus nguatin aturan adat. Jadi Faknik ini kompleks banget ya, bukan sekedar hantu laut biasa. Dia itu cerminan kearifan lokal yang nyatuin ekologi, spiritualitas, sama tatanan sosial masyarakat yang hidupnya bergantung sama laut. Jadi jelas banget ya dari penelusuran materi Anda ini, Faknik itu lebih dari sekedar cerita serem pengantar tidur. Ini tuh cerminan hubungan orang Papua sama lautnya. Penuh hormat, ada rasa takutnya juga, dan penuh makna. Mau dia sosok perempuan penjaga atau monster naga gurita, pesannya sama aja. Laut itu punya misteri dan kekuatan yang harus dijaga. Nah ini jadi mikir ya, mungkin ini bisa jadi bahan renungan Anda juga nih setelah dengerin pembahasan ini. Di zaman sekarang, pas laut kita banyak banget ancaman nyatanya, kayak polusi gede-gedean, perubahan iklim. Apa kita sebenarnya udah kehilangan Faknik kita ya? Apa kita butuh semacam pengingat kolektif baru, entah bentuknya apa, yang bikin kita kembali segan gitu buat nggak ngerusak alam? Wah, pertanyaan yang dalam tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak udah nemenin kita ngebongkar materi Anda malam ini. Semoga pembahasannya nambah wawasan ya, bukan malah jadi takut ke pantai. Sampai ketemu di penelusuran berikutnya di Aku Mendengarmu. Kita lihat misteri apa lagi yang bisa kita gali dari materi kiriman Anda. Tetaplah mendengarkan, kalau berani.